Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selamat siang. Perkenalkan saya Riki Novian dari SD Negeri 1 Pabelan Kaler, Kecamatan Pabelan, Cirebon. Pada kesempatan ini izin ya Bu ya, mohon kesediaan untuk saya lakukan prosesi wawancara dalam rangka kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini, dan di dalam LMS itu terdapat tugas pada modul 3.1 di mana saya akan melakukan wawancara bersama dengan maksimal 3 orang kepala sekolah. Salah satunya adalah Ibu Leni. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan wawancara? Ya, terima kasih Ibu atas kesediaan dan waktunya. Kebetulan Bu, dalam wawancara hari ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan ya Bu ya, terkait kasus-kasus dilema etika dan juga rujukan moral. Oleh karenanya langsung kepada pertanyaan yang pertama, kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah Bu ya, bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan juga rujukan moral Bu? Ya, kalau untuk dilema etika dan rujukan moral itu kan kita tuh mencari benar dan salah ya. Iya. Dalam setiap instansi atau dalam setiap satu organisasi pasti ada yang namanya rujukan etika dan juga rujukan moral dan juga dilema etika. Nah, di sekolah saya tuh menemukan hal seperti itu. Yang saya lakukan yaitu yang pertama tentunya saya mengidentifikasi dulu kasus yang ada. Identifikasi dulu ya. Kemudian mempelajari dulu kasus yang terjadi. Selanjutnya menyimpulkan kasus yang terjadi dan juga saya menindaklanjuti dari kasus tersebut. Dari hasil tindak lanjut bisa kita lihat sejauh mana bisa kita tangani apakah yang termasuk ke dalam dilema atau ke dalam rujukan moral. Baik Bu. Berarti tadi cara yang pertama adalah identifikasi Bu ya. Betul. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan Bu ya, terutama terkait dengan dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar, kemudian mengandung nilai kebijakan keputusan yang dibuat oleh Ibu tersebut ya. Tetap yang pertama adalah dalam satu kasus kita harus tetap mengidentifikasi masalah tersebut dahulu. Karena tanpa kita mengidentifikasi masalah, kita tidak tahu apa yang terjadi dan seperti apa jenis masalah kita hadapi. Setelah kita mengidentifikasi masalah, tentunya kita melakukan diskusi tentang apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Dari hasil pertimbangan dampak positif dan negatif, kita harus memilih yang memiliki dampak yang paling minimal atau yang paling kecil yang bisa kita hadapi sebagai prioritas ya Bu ya, maksudnya ya. Nah, selanjutnya barulah saya membuat satu keputusan yang bijaksana yang memang bisa memunculkan atau menghilangkan dampak minimal itu. Baik, sudah sangat jelas sekali Ibu. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kasus-kasus tersebut? Langkah yang saya ambil yang pertama tentunya harus secara sistematis ya. Sistematis. Ya, sistematis, yaitu dimulai dari identifikasi masalah, kemudian mempelajari masalah dan lain-lainnya gitu. Kemudian selain itu kemudian saya mengambil satu keputusan yang memiliki nilai kebijakan, nilai kebajikan universal seperti tanggung jawab, integritas dan juga jujur dan lainnya. Jadi itu bisa menjadi bagian dari langkah yang harus saya ambil dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian setelah prosedur yang atau langkah-langkah, kira-kira berdasarkan pengalaman ya Bu ya, hal apa saja sih yang oleh Ibu itu dianggap paling efektif Bu ya dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini dilema etika? Dalam mengambil satu keputusan dilema etika, yang pertama kita jangan terburu-buru ya, terburu-buru. Kemudian kita juga harus pandai memanage sosial emosional kita.
selanjutnya kembali lagi kepada cara yang sistematis tadi, dari mengidentifikasi, kemudian kita juga harus mengumpulkan informasi, mendengar informasi, dan juga membuat alternatif terbaik dari kasus tersebut. Dan selanjutnya kita melaksanakan keputusan yang saya ambil, dan setelah itu saya mengevaluasi keputusan yang saya ambil apakah sudah berdampak baik atau berdampak negatif. Iya, berarti setiap kali keputusan Ibu juga harus menentukan ya indikator keberhasilan Bu ya, di mana dilaksanakan evaluasi atau refleksi ya Bu. Iya. Baik, kira-kira selain itu apa sih Bu tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan yang kaitannya tadi dilema etika? Ada dua faktor yang saya hadapi dalam menghadapi dilema etika ini. Yang pertama adalah faktor intern dan faktor eksternal. Faktor intern itu adalah dari karakter di satuan pendidikan saya sendiri. Ketika saya menghadapi dilema etika, saya berhadapan dengan karakter, berbagai macam karakter guru dan lainnya gitu ya, dari rasa egois atau keras kepala dan lain-lain, itu harus saya hadapi, sehingga saya harus mengambil satu keputusan kebijakan yang memang universal itu yang bisa bertanggung jawab kepada guru tersebut, supaya guru tersebut bisa sedikit meredam faktor-faktor intern itu. Kemudian ada faktor eksternal dan lingkungan sekolah saya juga kan, kita lihat lingkungan ini sedikit tidaknya memang berada di satu tempat yang memang tidak strategis ya. Ini sedikit mempengaruhi dalam pengambilan dilema etika. Baik, eksternal dan internal Bu ya. Baik, kemudian adakah sebuah tata kelola Bu atau jadwal dalam sebuah pengambilan keputusan? Misal Ibu ketika menghadapi dilema etika, apakah langsung diselesaikan di tempat saat itu juga, atau ada prosedur yang Ibu lakukan untuk menunjang kasus-kasus yang ada? Ya, saya itu menyelesaikan satu masalah tidak memakai jadwal atau secara tersusun, tidak, tapi saya melihat jika memang sudah ada satu kejadian atau satu kasus yang sudah mengganggu, yang sudah saya lihat, di situ langkah pertama saya sudah tadi mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi dengan cara briefing guru-guru. Selanjutnya saya lakukan secara internal dengan salah satu guru ya, dengan cara melakukan coaching dengan guru tersebut. Tapi pelaksanaan itu tidak saya jadwal, jadi ketika ada satu masalah saya langsung selesaikan hal itu juga, supaya tidak berlarut-larut ya. Tetapi menggunakan prosedur yang berlaku ya. Dari sudut pandang dilema etika dan rujukan moral yang serta penyelesaiannya. Selanjutnya Bu, adakah faktor pendukung atau seseorang ya Bu ya, yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang ada Bu? Tentu ada ya. Ada Bu ya. Yang pertama itu pasti keluarga. Keluarga Bu ya. Ketika saya menghadapi satu permasalahan di sekolah yang sifatnya mungkin tidak terlalu butuh privasi, saya akan share dengan keluarga. Itu bagaimana caranya saya mengambil satu masukan-masukan dari keluarga. Jika memang itu cocok dengan apa yang saya pikirkan, baru saya mulai melaksanakan itu di sekolah, supaya saya tidak salah mengambil keputusan. Jadi saya sharing selain itu juga dengan tentunya dengan atasan saya sendiri, dengan pengawas atau dengan koordinator. Saya pasti koordinasi, konsultasi bagaimana caranya, tapi dari pihak atasan saya juga mengembalikan kembali bagaimana situasi yang saya hadapi sesuai dengan tantangan yang saya hadapi. Jika memang itu baik, maka saya lakukan. Jika tidak, ya saya cari cara solusi lain dengan masukan dari beliau-beliau. Baik, berarti kolaboratif ya Bu ya, dengan berbagai pihak, terutama keluarga ya Bu ya, dan rekan sejawat. Nah, yang terakhir Bu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik sejauh Ibu telah melaksanakan aneka pengambilan keputusan Bu dari dilematika yang ada di sekolah Bu? Pembelajaran yang saya petik dari hal ini adalah kita harus pandai memanage emosional kita. Maka dari itu jadi seorang pemimpin itu kita juga bisa memanage diri kita. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil satu keputusan. Kita juga harus melihat faktor-faktor yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, bagaimana cara pembenahannya. Dari situ kita bisa mengambil satu keputusan berdasarkan faktor-faktor di sekeliling kita agar tepat dalam pengambilan sebuah keputusan. Baik, Ibu, saya aturkan rasa terima kasih. Itu merupakan pembelajaran untuk saya sebagai calon guru penggerak yang saat ini kebetulan masih mengikuti pendidikannya Bu ya.
Mudah-mudahan apa yang bisa Ibu sampaikan akan saya implementasikan ke dalam lingkungan pendidikan, di mana saya nanti akan melakukan kolaborasi sama seperti Ibu ya Bu, dengan cara tadi mengidentifikasi terlebih dahulu dengan 9 langkah, beberapa prinsip dan konsep. Ibu, akhirnya itu yang dapat saya tanyakan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan sukses untuk memimpin sekolah di SD Negeri 2 Pablangan Kaler Bu ya. Terima kasih Bu. Ya.